Untuk kasus kali ini, cerita dibuka oleh Junwoo yang merasa jika Jumadeng terasa tenang tak seperti biasanya. 오랜만에 한가하니 좋네요. Sehingga Koryon dan Lim langsung mengingatkan untuk tidak senang dulu, karena itu bisa jadi pertanda bahwa di Jumadeng keadaan sedang sangat sibuk. Lalu tiba-tiba lampu kantor mati dan diikuti juga dengan notifikasi aplikasi yang menjadi error. Ternyata seluruh jaringan di Jumadeng terserang virus gara-gara telah mengunduh file gambar dari dunia fana dan mereka membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari untuk memperbaikinya. Hal ini berimbas pada antrian arwah yang mengalami kepadatan karena mereka harus mengisi absennya secara manual. Tim manajemen risiko yang harus bertugas ini agak kesulitan karena mereka tak bisa melihat foto dari target utamanya, hanya mereka masih bisa melihat info yang menunjukkan bahwa target kali ini berasal dari tim pemasaran perusahaan SP Beauty yang lahir pada bulan April. Karena perusahaannya cukup besar, Koryon meminta bantuan pada sang kaisar untuk menambah personil dalam kasusnya kali ini. Namun karena masalah ini terjadi pada seluruh divisi di Jumadeng, jadi sang kaisar tak bisa mengabulkan permintaannya. Sang kaisar memberitahu Koryon bahwa sebelumnya Junggil pernah mengatakan jika dia tak mengerti kenapa orang begitu mudahnya memilih mati. Padahal mereka akan berubah pikiran hanya dengan beberapa kata. Sehingga sang kaisar pun menyuruh Koryon untuk memperlihatkan kepada Junggil bahwa bukan karena kekuatannya lah yang bisa menyelamatkan orang, melainkan dari kualitas perkataannya. 구하는 게 초능력이 아닌 말의 무게라는 거. Karena di Jumadeng sedang bermasalah, tim manajemen risiko tak bisa menyamar, meretas, dan memakai kekuatan mereka. Sehingga Junwoo menyarankan untuk melamar sebagai pegawai kerja saja. Karena perusahaan tersebut sedang membutuhkan pekerja paruh waktu. Tak ada pilihan lain, akhirnya mereka pun mengikuti tes interviewnya. 웜톤이 명백히 나뉘는 컬러. 내가 인생 선배로서 피드백 안 듣겠습니다. 기분 나쁠 수도 있. Singkat cerita, mereka semua diterima untuk bekerja. Lalu dikenalkan pada Shin Yena, seorang asisten manajer terbaik dari timnya. Saat hendak pergi, si atasan memarahi seorang karyawan karena terlambat dalam mengantarkan sesuatu. Yena kemudian mengantarkan mereka kepada Jong Boram untuk diberi pengarahan. Yena yang memimpin rapat mengingatkan bahwa besok akan diadakan pembukaan cabang yang ke-100. Sehingga mereka harus memastikan setiap hadiahnya dikemas tepat waktu agar acara bisa berjalan dengan lancar. Sedangkan dari luar, tim manajemen risiko terus memperhatikan mereka agar bisa mengetahui siapa target yang mereka cari. Karena mereka tak memiliki waktu yang lama, Lim pun berinisiatif untuk mencari data karyawan di komputer atasannya. Dan singkat cerita, Lim pun berhasil menemukan data bahwa karyawan dari tim pemasaran yang lahir pada bulan April itu ada 4 orang. 김현, 우린 임대리 버린다. 그러면 버림받을 뻔했어요. Di antaranya Jong Boram, Kim Yong Jun, Shin Yena, dan Lee Dongja. Ini dia sosok Lee Dongja yang kini sedang dimarahi oleh atasannya karena dia izin masuk untuk bekerja setengah hari. Bukan tanpa alasan, ternyata Dongja harus mengurus anaknya terlebih dahulu karena sang suami ada urusan mendadak. Dongja yang kebingungan karena harus mengikuti rapat, kemudian dihampiri oleh Koryon yang bersedia untuk menjaga anaknya sementara waktu. Di kantor, Kim Yong Jun meminta bantuan untuk mengatur kondisi barang di gudang. Lim yang super pede tenaganya lebih kuat langsung bersiap untuk membantunya. Namun, Junwoo tak mau kalah dan merasa lebih kuat dari Lim, sehingga ia menantang Lim untuk adu panco. 근육이 빡 붙는 스타일. 할 실험하죠? Dengan sedikit trik tipuan, akhirnya Lim berhasil mengalahkan Jun. 준비 동작이 둘, 셋. 팀장님. Junwoo yang bertugas untuk mengikuti Jong Boram kini mendengar orang-orang di sekitarnya membicarakan penampilan Boram yang makin gemuk karena makan terus. 너랑 잘 어울리는 것 같아. 그만 좀 먹으라고. Saat pulang ke Jumadeng, mereka berdiskusi mengenai kemungkinan pegawai yang akan bunuh diri. Lim yang sempat berkomunikasi dengan Kim Yong Jun kemudian mengetahui bahwa targetnya bukan dia, sebab dia semangat hidup untuk masa depannya. Begitupun dengan Lee Dongja. Setelah Koryon ngobrol dengan anaknya
Ia mengetahui bahwa Dongja merupakan sosok ibu yang baik, menyukai pekerjaannya dan juga sayang pada keluarga. Sehingga dia tak mungkin untuk bunuh diri. Sedangkan Junwoo meyakini bahwa Boramlah targetnya kali ini, sebab saat di kafe dia melihat energi negatifnya meningkat setelah Boram dijuliti para netizen. Lalu untuk Shin Yena, Junwoo merasa bahwa Yena memiliki jabatan bagus dan terlihat menikmati pekerjaannya. Namun Koryon masih belum yakin Boramlah targetnya kali ini. Keesokan harinya setiap karyawan terlihat sibuk karena hadiah untuk pembukaan toko belum dikirim. Boram yang menjadi penanggung jawab akhirnya dimarahi lagi oleh sang atasan. Namun untungnya Yena dan tim manajemen resiko mau membantu untuk mempercepat proses packingnya agar bisa selesai tepat waktu. Saat acara dimulai, model untuk tata riasnya tak bisa datang, sehingga Koryon diminta untuk menggantikannya. Dan sebagai imbalannya, Koryon meminta makan malam bersama dengan Yena. Tjon과 광대 스러드로 체크를 해줄게요. Singkat cerita, acara pun selesai. Kini Koryon terus memperhatikan Yena yang sedari tadi terus berbicara tanpa memakan stik pesanannya. Koryon hanya melihat Yena memakan sepotong jamur dan setelah itu pergi ke toilet. 버섯도 있었네? 그렇지 않아요? 맛있을 겁니다. Nah dari sinilah Koryon mulai menyadari bahwa Yena lah target mereka kali ini. Sedangkan menurutnya Boram terlihat baik hati dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kemudian Koryo jelaskan lebih detail bahwa saat makan malam itu, Yena hanya makan sepotong jamur, lalu saat itu Koryon melihat tangannya terluka karena dia sering memasukkan jarinya ke dalam mulut untuk memuntahkan makanannya. 마른 몸에 집착한다고. Saat di kafe, Yena mendengar omongan netizen dari dua sisi, di mana mereka ada yang pro dan kontra terhadap penampilan badan Yena. 제발 그만해. Aplikasi Jumadeng yang telah pulih kini memperlihatkan bahwa benar Yena lah target mereka. Dan karena energinya terus meningkat, mereka pun mulai berpencar untuk menemukannya. Singkat cerita, Yena yang berhasil ditemukan oleh Junwoo dalam keadaan lemas karena telah menghirup gas beracun. Namun untungnya masih bisa diselamatkan. Setelah siuman, Yena pun akhirnya bercerita mengenai masa lalu dia yang sering dibully karena bertubuh gemuk. Saat masih di sekolah, Yena sempat ingin bunuh diri, walau akhirnya gagal karena kursinya rusak duluan. Hingga akhirnya dia terobsesi untuk menjadi kurus dengan cara memuntahkan setiap makanan yang masuk ke dalam mulutnya. Yena berpikir ketika badannya kurus mungkin orang-orang tak akan memperhatikannya lagi. Namun ternyata dia salah, karena baik saat kurus maupun gemuk, orang-orang tetap menilai penampilannya. Sehingga dia merasa telah terpenjara dalam dirinya sendiri. 말랐다고 끝없이 평가를 받아 예전 생각이 나서 바로 구토를 하게 돼 없는 감옥에 갇힌 것 같아요. Koryon yang biasanya memberi nasihat kepada target kini mempercayakan Junwoo untuk mengatasinya. Karena kali ini, dia yakin bahwa Junwoo bisa mencegahnya untuk bunuh diri. Junwoo yang kembali kemudian menceritakan tentang pengalaman adiknya sendiri, di mana sang adik pernah di posisi yang sama seperti Yena saat ini. 급속하게 어두워져갔죠. 시선이 견디기 힘든 만큼 날카로웠나 봐요. 널 그렇게 맞추고 살아? 그렇게 Junwoo terus menasehati Yena bahwa penjara yang dibuat orang lain untuknya itu berasal dari hati Yena yang telah terluka. Tapi bukan berarti bahwa Yena tak bisa keluar darinya. Junwoo juga mengingatkan pada Yena bahwa tubuhnya adalah miliknya, bukan milik orang lain. Sehingga dia mencintai dan merawat tubuhnya sendiri. 이 몸은 남의 것이 아니라 대리님 거잖아요. Setelah itu lampu pun berubah menjadi hijau yang menandakan bahwa Junwoo berhasil melaksanakan tugasnya. Sehingga Koryon langsung mengingat kembali perkataan dari sang kaisar bahwa benar yang bisa menyelamatkan seseorang dari bunuh diri itu bukan karena kekuatannya, melainkan dari bobot perkataannya. 마무리하러. Setelah Yena berdamai dengan dirinya sendiri, akhirnya kita bisa melihat Yena hidup bahagia dan tidak lagi memuntahkan makanannya. Kemudian kasus pun terselesaikan. 정말 맛있어요. 맛있다. Scene dibuka oleh Koryon yang masih tergabung dalam tim Junggil. Koryon yang penasaran kenapa Junggil tak pernah tidur, kemudian bertanya kepadanya. Dan Junggil pun bilang,
bahwa dia selalu merasa takut untuk tidur karena setiap kejadian yang mengerikan semasa hidupnya selalu terbayang menjadi mimpi buruk ya. 이런 겉모습은 안 돼. Di kantor, Junwoong yang sedang menulis laporan kasus Yena kemudian penasaran dari mana dia mendapatkan gas beracun untuk bunuh diri. Junwoong kemudian menemui Yena untuk bertanya mengenai gas beracun karena dia tak mau ada korban lain yang menggunakannya untuk bunuh diri. Yena pun kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya semua itu berawal dari Yena yang membuat postingan di media sosial tentang keinginannya untuk mati. Lalu suatu hari, ada seseorang yang mengiriminya pesan pribadi dan mengatakan bahwa mereka bisa membantunya. Di kantor, Lee memberikan perlakuan spesial pada Koryon karena hari ini merupakan jadwal penilaian kinerjanya di Jumadeng, sehingga dia memohon untuk diberikan nilai terbaik. Tiba-tiba datang Junwoong yang melaporkan info mengenai makelar gas yang digunakan Yena pada saat bunuh diri. Dan setelah dilihat, ternyata gas itu sama dengan kasus bunuh diri yang ada di episode pertama film ini. Cara kerja mereka adalah merekrut setiap orang yang ingin melakukan bunuh diri dengan mengiriminya pesan pribadi melalui media sosial. Junwoong yang tak ingin muncul korban baru, kemudian mengajak timnya untuk segera menangkap tersangka. Namun Koryon menolak, karena selain tak boleh menggunakan kekuatan di depan manusia, mereka juga tak boleh mencampuri urusan manusia. Kau mengingatkan bahwa tugas mereka hanya membantu menyelamatkan orang-orang yang hendak bunuh diri, agar bisa terus menjalani hidup hingga ajal menjemputnya. 다시 한 번만 더 생각해 주세요. 네? Junwoong pantang menyerah. Dia pun mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kasus gas tersebut. Namun lagi-lagi dia dicampakkan karena tidak memiliki bukti yang konkret. 쓸데없는 짓이라니 사람 목숨이 달렸는데. Sehingga Junwoong menggunakan caranya sendiri agar bisa menangkapnya. Benar saja, setelah dia membuat postingan tentang bunuh diri, seseorang mengiriminya link agar terhubung ke sebuah grup rahasia. 쓰면 좋겠다. 눈을 주마등. Dalam grup tersebut, ada beberapa orang yang merencanakan untuk bunuh diri, dan salah satu akun mengajak mereka untuk melakukannya secara bersamaan dengan menghirup gas beracun. 만행들이 어려웠는데 동반자 주마등님은요? 저도. Junwoong yang kembali ke kantor kemudian mengambil peralatan tanpa sepengetahuan Koryon dan Lim. Dia pergi ke sebuah tempat yang dijadikan titik pertemuan dan di dalam gedung sudah ada 3 orang yang menunggunya. Walaupun sedang menyamar, Junwoong tetap menasihati mereka untuk tidak melakukan bunuh diri karena ini bukanlah solusi dari setiap masalah yang mereka sedang hadapi. 다시 도전해봐요. 아직 전 그럼 취미나 창업적으로 생각해 보신 사람 같아요, 주마등님은. Setelah berbicara dari hati ke hati, Junwoong izin ke toilet yang kebetulan ada di lantai atas. Saat berkeliling, dia melihat seorang pria yang membawa banyak gas untuk bunuh diri. Sehingga Junwoong langsung berlari dan memberitahu mereka agar mengurungkan niatnya. Junwoong juga mengatakan bahwa mereka telah ditipu. Karena sebenarnya, pelaku hanya mencari uang dari hasil penjualan gas tersebut. Junwoong terus memohon kepada mereka untuk tidak menyia-nyiakan hidupnya. 그 사람 사기꾼이에요. 여러분들 이용해서 돈 벌려고 이를 붙잡아줬으면 하는 그런 힘. Ia juga memberikan sebuah kartu berisi nomor telepon yang bisa dihubungi untuk konsultasi. Akhirnya, 2 orang dari mereka melarikan diri. Sedangkan satu pria ini terus bertahan untuk membulatkan tekadnya. Lalu tak lama pembawa gas masuk. Dia marah karena melihat mangsanya telah kabur duluan. Sempat terjadi perkelahian antara mereka. Namun Junwoong berhasil melumpuhkannya walau harus babak belur. Tapi ternyata pelaku utamanya adalah si pria ini yang langsung memukul Junwoong hingga terjatuh. Junggil yang tertidur terus dihantui masa lalunya yang telah membunuh banyak orang. Lalu tak lama dalam mimpinya itu, tentang seseorang yang membuatnya terbangun seketika. Saat kembali bekerja, Koryon dan Lim tak melihat kehadiran Junwoong. Awalnya Koryon mengira jika Junwoong masih merajuk gara-gara tak dituruti perintahnya. Namun saat Lim melihat lemari peralatan, ia menyadari bahwa Junwoong pergi untuk menangkap si makelar gas. Untungnya, sebelum pergi, Lim memasang GPS di HP-nya Junwoong, sehingga mereka langsung pergi ke titik lokasi.
Junwong yang telah diikat kini siap dieksekusi dengan gas beracun bawaan makelari ini. 저승사자. Tapi tak lama, Lim dan Koryon datang untuk menolongnya. 저승사자라 이 새끼야. Lim kesal dan memarahi Junwong karena sejak dia bergabung di timnya, mereka terus melanggar aturan Jumadeng. Lim yang meminta pada Junwong untuk mengikuti aturan yang ada karena sebenarnya Lim dan Koryon memiliki tujuan masing-masing yang belum tercapai hingga sekarang. 저승사자. Koryon yang berhasil menangkap tersangka hampir tak bisa mengendalikan emosinya. Namun tiba-tiba datang Lim yang menyuruhnya berhenti ikut campur dari urusan manusia. Sedangkan Junwong mendukungnya untuk terus menghabisi si pelaku. Karena Junwong khawatir jika dia terus hidup, maka akan bermunculan korban baru. Tapi tak lama mereka menerima notif bahwa si pelaku bernama Song Jin-ho yang harus mereka selamatkan. Karena saat ini telah masuk dalam daftar kasus bunuh diri. Junwong tak terima jika seorang pembunuh harus diselamatkan oleh timnya. Namun Koryon dan Lim terus mengingatkannya bahwa siapapun yang telah masuk ke dalam kasus bunuh diri tersebut, maka sudah tugas mereka untuk menyelamatkannya. Dan saat mereka berdebat, pelaku malah minum racun yang telah disiapkannya. Lim menyuruh Junwong untuk menelpon ambulan dan dia menolak dan menginginkan Jin-ho untuk mati saja. Junwong juga memilih untuk keluar dari tim daripada harus menolongnya. 최준호, 너만 정의롭지. 그게 위관팀이 하는 일이야. 그만두겠습니다. Saat Jun hendak pergi, Junggil datang dan mengatakan bahwa dia mencium bau busuk dari arwah Jin-ho. Junggil yang langsung memperingati Jin-ho bahwa kematian bukanlah akhir dari setiap dosa yang telah diperbuatnya. Hingga kemudian, dia memperlihatkan api neraka yang akan menjadi tempat tinggalnya. 살려줘. Jin-ho yang ketakutan akhirnya memohon kepada tim manajemen untuk menolongnya agar tetap hidup. Sedangkan Koryon kini melimpahkan keputusannya kepada Junwong. Karena semua ini disebabkan oleh Junwong yang berani mencampuri urusan manusia. Koryon memberikan dua pilihan kepada Junwong, antara menyelamatkan Jin-ho atau benar-benar keluar dari timnya. Hingga akhirnya, Junwong pun memutuskan untuk menyelamatkan dengan menelpon ambulan. 아니 안 죽여. 갖다 치르고 죽어. Di kantor, Lim memuji keputusan Junwong karena dia tahu bahwa itu merupakan keputusan yang sangat sulit baginya. Lim juga memberitahu sebuah rahasia bahwa saat awal bekerja, Koryon juga bersifat emosional dan kekanak-kanakan seperti Junwong. Setiap kali bertemu dengan orang jahat di dunia fana, ia akan memukul mereka, tidak peduli kapan ajalnya. Namun semakin bertambahnya usia, kini Koryon bisa meredam amarahnya. Lim memberitahu bahwa dulu juga pernah ada kasus yang sama, di mana tim manajemen risiko harus menyelamatkan seorang penipu yang akan bunuh diri, di mana banyak orang terlilit hutang karena ulahnya. Bahkan sampai memakan 2 korban jiwa gara-gara terkena tipuannya. Saat itu, Koryon juga mengambil keputusan untuk menyelamatkannya, karena ternyata hukuman yang diterima si penipu itu jauh lebih buruk ketika harus menjalani sisa hidupnya, dan itu pun berlaku pada Song Jin-ho kali ini. 그자도 마찬가지입니다. Terlihat, Song Jin-ho sedang terbaring di rumah sakit, dan dokter mengatakan bahwa Jin-ho berhasil diselamatkan, namun dia akan kehilangan suaranya. 그렇지만 목소리를 잃겠네. Lim kemudian memberikan barang bukti berupa video kejahatan Jin-ho yang berhasil direkam oleh perusahaan Jumadeng semasa hidupnya. Lalu, Junwong pun mengirimkan bukti tersebut kepada polisi yang sebelumnya ia datangi. Jin-ho yang mencoba kabur dari rumah sakit, kini dikejar oleh polisi yang akan menangkapnya. Hingga akhirnya, dia terjatuh dan membuat kondisinya semakin memburuk. 평생을 누워서 생활할 겁니다. Di mana dia tak akan bisa berbicara atau mendengar apapun lagi. Jin-ho akan menghabiskan sisa hidupnya dengan terbaring di ranjang, dengan keadaan sadar, dan dia akan menjalani sisa hidupnya seperti itu selama 18 tahun. Ketika alarm jam pulang berbunyi, Lim langsung pamit pergi pada Junwong. Kini sang kaisar memanggil Junggil untuk mengapresiasi kinerja bagus dari Junwong.
karena dia telah membuat keputusan terbaik saat menjalankan tugasnya. 죄송합니다, 팀장님. Di akhir, cerita ditutup oleh Junggil yang bertanya kenapa Koryon muncul di mimpi buruk itu. Jadi sekarang, seseorang yang terlihat Junggil di dalam mimpinya itu adalah Koryon. Karena ternyata, Kol, Lim, dan Junggil itu hidup di masa yang sama, pada saat zaman dinasti Joseon. 어서, 오셨습니까? 네가 왜 거기 있는 건지. 항모. 잘 모릅니다. 여자친구가 안 생... 쓰려고 내 전화번호를 마구 뿌린 것 같아서 여기로 연락하면 그 미친놈이 네 놈인 것 같은데